Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sadid dulu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara pengambilan data dari PID menggunakan 3-4S yang melalui software DAG Master dengan penyaringan proporsional, integral, dan derivatifnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari cara si PID itu mendapatkan nilai yang bagus agar si suhu itu bisa stabil dengan cepat dan di angka 50 derajat terus. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan. Jadi ini adalah suatu software yang dimana saya uh, mensimulasikan untuk monitoring. Nah, di sini saya akan baru menyiapkan dengan menggunakan memilih linear graph, lalu COM-TK4, lalu saya geser ke bagian grafik, lalu kita setting grafik setting di 28, lalu max-nya itu di 130 aja, lalu minimalnya itu 28, maksimal itu 60 lah, 60. Lalu di graph settingnya di setting menitnya itu 5, kita lanjut langsung run. Nah, kita run bahwa itu adalah on off itu ketika waktu on dan off-nya si lampu, lalu di atasnya 28 sampai 56 itu adalah suhu derajatnya secara real time-nya. Jadi penggunaan dan pengambilan data dari Autonis TK4 menggunakan DAG Master. Pertama yaitu pastikan alat temperatur controller sudah terhubung dengan sensor, termokouple, dan sistem pemanas. Kemudian sambungkan port komunikasi RS48S dari Autonic ke komputer yang menjalankan perangkat lunak DAG Master, karena ini komunikasinya menggunakan Modbus. Setelah itu tambahkan modul Autonic TK4S ke dalam daftar device dan pastikan parameter komunikasi seperti baud, rate, parity, dan address sudah cocok. Nah, seperti yang dilihat, pada grafik ini itu suhu mulai naik, terus sesuai set point-nya yaitu di 50, jadi dia harus naik terus.
saya sambil menerangkan yaitu, nah ini di bawah itu kan on off-nya itu lampunya kan mulai hidup mati untuk menyesuaikan di 50 derajat suhunya menggunakan sensor suhu termokouple. Jadi ketika nilai histeresis terlalu kecil, sistem akan sering menyalakan dan mematikan pemanas karena sedikit perubahan suhu sudah dianggap error. Nah, itulah yang disebabkan error dari histeresis tersebut. Sebaliknya, jika nilai histeresis terlalu besar, suhu akan berfluktuasi lebih lebar di sekitar set point dan waktu pencapaian stabil menjadi lebih lama. Dari hasil percobaan ini, grafik merespon suhu akan menunjukkan gelombang naik turun di sekitar suhu 50 derajat. Nilai histeresis terbaik adalah yang menghasilkan fluktuasi kecil dengan waktu stabil paling cepat tanpa terlalu sering melakukan switching. Nah, di sini tuh dimana pada lampunya sudah mulai mati lumayan lama dengan mempertahankan 50 derajat. Nah, ketika 50 derajatnya turun, harusnya lampu habis ini nyala on untuk menaikkan suhu di 50 derajat. Nah, lampu mulai hidup on, off, on, off. Nah, seperti itu. Lalu saya juga punya video. Nah, ini adalah settingannya di 50 derajat di 50 second. Ini juga simulasi selanjutnya saya yang dimana saya mengganti PID-nya di nilai yang berbeda. Jadi pada percobaan kontrol PID dengan metode time proporsional, dalam percobaan ini suhu set point ditetapkan pada 50 derajat Celcius. Kita ketika mencoba 10 kombinasi parameter PID untuk menemukan nilai yang menghasilkan performa terbaik, langkah awal adalah mencari nilai P terlebih dahulu. Untuk menentukan pengaruh penguatan proporsional terhadap kecepatan respons sistem. Setelah nilai P terbaik ditemukan, langkah berikutnya adalah mencari nilai integralnya yang berfungsi untuk menghasilkan error steady state. Terakhir, tambahkan D derivatif untuk memperbaiki kestabilan dan mengurangi overshoot. Tadi itu overshootnya masih kurang bagus ya. Jadi saya berusaha untuk mencari yang lebih baik. Dari analisis grafik ini, kita dapat menentukan kombinasi parameter PID yang paling efisien untuk sistem pemanas dengan kontrol time proporsional. Seperti itu. Ini samanya simulasinya di per 3 menit 3 menit. Jadi ini adalah mulai yang terbagus yang menurut saya karena mulai stabil terus di 50 derajat. Dengan dia mengontrol lampu LED on off agar si suhu termokouple tetap di 50 derajat. Nah, tetap stabil. Menurut saya ini yang udah mulai bagus. Mungkin ada efek error karena tiba-tiba mungkin AC-nya ganti cuaca dan lain-lain lah. Seperti itu. Di sini on off mulai hidup lagi. On off hidup lagi. Dengan posisinya stabil di 50 derajat. Lampunya mulai hidup mati. Nah, ini adalah nilai yang terbagus dan terbaik bagi saya.
Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.